Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran kami. Di sesi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang terminologi of relational model, dan pada sesi kali ini, kita akan membahas apa saja relasi dalam database dan kunci relasional dalam database. Terdapat dua relasi database, antara lain adalah yang pertama, yaitu relation schema. Relation schema dalam database relasional adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mendefinisikan tabel atau relasi dalam sebuah database. Skema ini memberikan panduan tentang nama tabel, nama atribut, dan juga kolom, tipe data, dan batasan atau constraint yang terkait dengan tabel tersebut. Dalam database relasional, setiap tabel atau relasi memiliki satu skema yang terdiri dari sejumlah atribut yang terkait dengan tabel tersebut. Yang kedua, yaitu Relation Database Schema. Relation Database Schema merupakan suatu struktur data yang mendefinisikan skema atau struktur tabel pada sebuah database relasional. Skema ini terdiri dari kumpulan relasi atau tabel yang saling berhubungan dalam satu database. Dalam relational database skema, setiap tabel memiliki satu atau lebih atribut yang dapat berhubungan dengan tabel lainnya dalam database. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian atau query data dengan lebih mudah dan juga efektif. Relation database skema terdiri dari 3 komponen utama, yaitu tables, constraint, dan juga relationship. Dalam relation database skema, setiap tabel memiliki satu atau lebih atribut atau kolom yang dapat berhubungan dengan tabel lain dalam database melalui primary key ataupun foreign key. Setiap primary key mengidentifikasikan setiap baris dalam tabel secara unik. Sebuah foreign key kemudian mengidentifikasikan kolom atau atribut dalam tabel di tabel lain dengan adanya relasi antara tabel, pengguna dapat menggunakan query data dengan lebih mudah dan juga efektif. Dalam pembuatan relation database skema, penting untuk memperhatikan beberapa faktor seperti kebutuhan bisnis, keamanan data, dan skalabilitas. Skema yang baik akan memastikan bahwa data dalam database terorganisir dengan baik, konsisten, dan juga mudah diakses. Skema ini dapat membantu organisasi untuk melakukan analisis data dengan lebih baik dan mengambil keputusan yang lebih efektif. Terdapat beberapa sifat dari hubungan. Antara lain adalah nama relasi harus berbeda dari semua nama relasi lainnya dalam skema relasional. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kebingungan atau ambigu ketika merujuk ke relasi tertentu di dalam skema. Yang kedua, setiap sel di dalam relasi hanya berisi satu nilai atomik atau tunggal. Nilai atomik adalah nilai yang tidak dapat dipecah lagi menjadi nilai yang lebih kecil. Setiap atribut memiliki nama yang berbeda. Ini dilakukan untuk membedakan antara atribut satu dengan atribut lainnya. Selanjutnya, nilai dari sebuah atribut berasal dari domain yang sama. Domain adalah kumpulan nilai yang diizinkan untuk atribut tertentu. Kemudian, setiap tuple dalam relasi adalah unik. Tidak ada tuple yang terduplikasi. Hal ini menjamin bahwa data dalam relasi tidak memiliki duplikat dan tidak ada informasi yang hilang. Kemudian, urutan atribut tidak memiliki arti yang penting. Urutan atribut dapat diubah tanpa mengubah arti dari relasi itu sendiri. Selanjutnya, urutan tuple tidak memiliki arti yang penting secara teoritis. Urutan tuple dalam sebuah relasi tidak penting karena tidak akan mempengaruhi informasi yang tersimpan dalam relasi tersebut. Terdapat juga beberapa jenis relational keys, antara lain adalah yang pertama, yaitu superkey. Superkey merupakan kombinasi dari satu atau lebih atribut yang dapat mengidentifikasi setiap tuple secara unik di dalam tabel relasi. Dalam arti kata, superkey memenuhi semua persyaratan yang dimiliki oleh candidate key dan juga primary key, yaitu
unik dan tidak bersifat nilai nol. Namun, perbedaan antara super key dengan candidate key ataupun primary key merupakan super key ini tidak harus menjadi pilihan yang terbaik untuk digunakan sebagai kunci utama dalam sebuah relasi. Sebuah relasi mungkin memiliki banyak super key yang berbeda, namun hanya satu atau beberapa yang dipilih menjadi primary key. Contoh, pada sebuah relasi pelanggan, kombinasi atribut nama dan nomor telepon dapat digunakan sebagai super key. Karena kombinasi tersebut dapat mengidentifikasi setiap pelanggan secara unik. Selanjutnya, ada candidate key, yang merupakan atribut atau kombinasi atribut yang dapat digunakan sebagai primary key dalam sebuah relasi. Setiap candidate key harus unik dan untuk setiap tupelnya dalam sebuah relasi dan tidak boleh berisi nilai nol. Dalam sebuah relasi terdapat beberapa candidate key yang dapat digunakan sebagai primary key. Contohnya pada relational dosen. NIDN atau nomor induk dosen nasional dan NIP, nomor induk pegawai, keduanya dapat digunakan sebagai candidate key karena keduanya memiliki sifat yang sama seperti primary key, yaitu unik dan tidak berisi nilai nol. Kemudian yang ketiga, ada primary key. Primary key itu adalah atribut atau kombinasi atribut yang unik untuk setiap tuple dalam sebuah relasi. Primary key digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan antara satu tuple dengan tuple lain dalam sebuah relasi. Primary key biasanya terdiri dari satu atau beberapa atribut dalam sebuah relasi. Contohnya, pada sebuah relasi mahasiswa, NIM atau nomor induk mahasiswa dapat digunakan sebagai primary key karena setiap mahasiswa memiliki NIM yang berbeda. Selanjutnya, ada alternate key. Alternate key ini merupakan candidate key lainnya yang tidak dipilih sebagai primary key dalam sebuah relasi. Sebuah relasi memiliki beberapa candidate key, namun hanya satu yang dapat digunakan sebagai primary key. Candidate key yang tidak dipilih sebagai primary key dapat dianggap sebagai alternate key. Meskipun tidak dipilih sebagai primary key, alternate key ini tetap memenuhi syarat sebagai kunci utama karena memiliki sifat yang unik dan tidak bersifat nilai nol. Contohnya pada sebuah relasi pegawai. Kombinasi atribut nomor pegawai dan juga nomor KTP dapat digunakan sebagai alternate key jika primary key telah dipilih dari candidate key lainnya. Kemudian yang terakhir, ada foreign key. Foreign key ini merupakan atribut atau kombinasi atribut yang merujuk ke primary key di relasi lain. Foreign key digunakan untuk membangun hubungan antara dua atau lebih relasi. Dalam sebuah relasi, foreign key biasanya merupakan atribut yang mengambil nilai dari primary key di relasi lain. Contohnya pada sebuah relasi nilai. Atribut NIM dapat digunakan sebagai foreign key untuk menghubungkan relasi mahasiswa dengan relasi nilai. Sekian penjelasan tentang relational database kali ini. Terima kasih.